Kayu besi rawa sepanjang 17 meter ini disiapkan untuk membuat salib. Melihat panjangnya, timbul pertanyaan, siapakah yang akan disalib? Siapapun itu, pasti sesuatu yang lebih besar dari mereka. Tapi Frankie Woro, Casimilus Awe, dan warga suku Auyu di Papua Selatan ini tak akan melukai siapapun. Mereka memakai salib ini sebagai tanda perlawanan. Yang mereka lawan memang lebih besar, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan orang Papua untuk proyek tanaman industri pangan dan energi. Ratusan kilometer dari salib orang-orang Auyu itu, orang Muyu sedang menyiapkan gerakannya sendiri. Tapi kali ini dalam bentuk sebuah pesta. Pesta yang disiapkan oleh marga Kimco Jinipjo selama 10 tahun. Sosok di marga ini adalah Willem Kimco, orang asli Papua yang tak punya kartu identitas kewarganegaraan manapun. Pesta adat ini sudah cukup langka, tak hanya di Papua, bahkan di kawasan Pasifik dan peradaban Melanesia. Awalnya bayarnya aneh kalau bukan. Intinya hati aku tidak berpikir, aku tidak berpikir. Dan jitanya ya kati aku berpikir dipo. Kami mengambil ini aku kuning. Ada gagasan dan gerakan sosial di balik pesta orang-orang Muyu ini, sama dengan gerakan salib merah yang dimulai orang-orang Auyu. Salib ini akan menjadi yang terbesar dari 1.800 salib merah yang telah ditancapkan berbagai suku di Papua Selatan dalam 10 tahun terakhir. Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur-unsur adat dan agama. Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Atribut perang orang Auyu ini diukir atau dilukis, digambar di batang salib ini dengan tujuan bahwa kami larang dengan sangat keras. Jadi apabila siapapun, baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas ataupun pihak lain yang mau mengganggu keselamatan hak tanah adat kami, maka kami siap untuk melakukan ancaman perang. Salib-salib ini tidak ditancapkan di halaman-halaman gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat yang disakralkan. Sebab 1.800 palang adat dan salib ini memang bukan semata tentang agama, tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki tanah dan hutan adat mereka. Papua bukan Auyu. Di zaman TikTok ini, kami ingin menceritakan semua ini lewat film yang pendek. Tapi kami jelas gagal.
planet ini ada 5 pemilik hutan hujan tropis terluas yang tersisa. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Di Indonesia, satu-satunya pulau yang hutannya masih terjaga adalah Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lewat sejarah kolonialisme yang panjang, pulau ini kini dikuasai 2 negara. Bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit, tebu, padi, dan peternakan. Ini disebut proyek strategis nasional untuk lumbung pangan dan energi yang jadi ambisi 3 presiden. Bagian terbesar direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar. Lalu bagian lain akan ditanami tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol. Setiap liter bensin di Indonesia akan dicampur bioetanol 10% atau E10. Ada 10 perusahaan di proyek ini, dan semuanya dimiliki oleh 1 keluarga saja. Berikutnya, ada areal sawit seluas 400.000 hektar untuk biodiesel. Targetnya mencampur 50% solar dengan minyak sawit atau B50. Dan terakhir, pemerintah akan membuka peternakan seluas 380.000 hektar. Jadi, apa yang salah dengan proyek pangan dan energi ini? 5 orang Papua dalam film ini akan menjawabnya. Yang pertama adalah Yasinta Moiwen dari suku Marin. Yasinta dan warga di distrik Ilwayap di Merauke sudah menjadi korban. Hutan dan rawa sebagai sumber pangan dan ekonominya telah dihancurkan. Jalan sepanjang 135 km sedang dibuat, dan di kiri kanannya akan dicetak 1 juta hektar sawah. Mereka sulit menolak atau melawan. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjatanya mereka nih. Karena proyek ini juga dijaga tentara. Macam-macam senjatanya. Yang kedua adalah Natalis Buer di distrik Tanah Miring, Merauke. Petani milenial ini merasa ditelantarkan. Sebab setelah hutannya diubah menjadi sawah, sebagian sawah-sawah ini tak tergarap. Orang asli Papua seperti Natalis tak punya modal untuk benih, pupuk, perawatan, hingga ongkos panen. Orang ketiga adalah Vincent Kuipalo dari suku Yenan di distrik Jagebob, Merauke. Vincent dan suku Ye sedang menjadi korban. Hutan adat orang-orang Ye sedang dihancurkan untuk perkebunan tebu dan bioetanol. Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Woro dari suku Auyu di distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul.
Hutan dan tanah mereka terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Orang-orang dari suku Auyu ini adalah calon korban. Merekalah salah satu pelopor gerakan Palang Adat dan Salib Merah. Meski kadang berseberangan dengan gereja yang mereka anggap lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Mereka bahkan sedang merencanakan gerakan yang lebih besar, dengan salib yang lebih besar. Tanah milik Somu Sobisiba itu bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Sosok kelima adalah Willem Kimco dari suku Muyu di Bovendigul. Tokoh adat dari Muyu ini hidup di garis belakang proyek negara, sehingga belum menjadi korban. Tapi mereka sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tinggal di belantara dan perbatasan membuat sebagian mereka tak punya status kewarganegaraan. Tapi mereka telah hidup jauh sebelum ada Indonesia atau Papua Nugini. Kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal di Eropa, Aztec dan Inca di Amerika, atau aborigin di Australia adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa dan kepunahan sebuah peradaban sedang terjadi di masa hidup kita. Kepunahan bukan karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata, juga karena dihantam 60 tahun operasi militer. Frankie Woro dan orang-orang Auyu sedang berburu. Tapi lokasi perburuan mereka mulai dikuasai perusahaan perkebunan sawit. Kita akan menuju arah ke Inabusu. Di sana kami akan masuk di wilayah konsesi perusahaan PT Indo Asiana Lestari. Dan di situ ya ada survei-survei mereka yang mereka pernah lakukan, tapi juga kami ada lakukan tanda-tanda saksi di sana. Dapat dengan yang induknya, tapi karena induknya dia lari dan terlambat kerja, akhirnya yang bisa kita dapat dia punya anak ini saja. Ini kalau pakai bahan kayak asli. Pohon ini pohon bitanggur, dia punya kayu ini. Hutan ini adalah supermarket bagi suku Auyu. Juga lumbung pangan atau bank untuk menyimpan deposito kekayaan alam. Hutan juga tempat yang penuh dengan sejarah suku, situs budaya, dan tempat-tempat sakral. Inilah yang sedang mereka pertahankan dari incaran pemerintah dan perusahaan. Untuk semua alasan ini, mereka menancapkan ribuan salib merah. Tapi dari kampung,
warga suku Auyu memberi kabar pada Frankie tentang intimidasi oleh aparat negara agar mereka melepas tanah ke perusahaan sawit dan berhenti memasang palang adat dan salib merah. Ada beberapa titik yang saya sudah siap, tetapi di sini emergensi dari saya, terutama di Kampung Sokangon, PT Damai Timber. Dia mengganggu saya dengan menggunakan kekerasan maupun pihak hukum. Dan kemarin saya ada pernyataan penolakan secara resmi, tapi masih tetap dengan menggunakan pihak hukum untuk masuk, untuk harus dituntut saya untuk harus diterima perusahaan itu. Kita di situ ada 15 marga, tetapi 15 marga juga tidak setuju. Marga-marga siapa yang terima dan marga-marga mana saja yang menolak. Nanti kita lihat dari pertimbangan itu, dan di situ dan kita undang mereka untuk bicara dengan kami. Sebagai sosok yang aktif dalam gerakan, warga Auyu terus memberi informasi lapangan kepada Frankie yang tak selalu berada di kampungnya. Izin pernyataan yang mereka paksa saya untuk tanda tangan itu, tapi sementara saya tidak tanda tangan. Data semua ada di tangan saya. Ya. Baik, kalau gitu itu lebih bagus karena tanda tangan itu yang berbahaya. Iya. Tanda tangan itu yang lebih berbahaya karena sekarang ini modern dan canggih, dan itu yang mereka biasa pakai untuk tipu muslihat. Mereka biasa pakai itu di tanda tangan itu. Betul. Dari Bambisa juga di Sofia dia masuk untuk memaksakan kami marga untuk harus menerima perusahaan itu. Tapi kemarin kami sudah menolak. Babinsa nama bosku. Babinsa di sini nama bosku. Oh, ya. Itu yang sekarang strategi militer yang sekarang mereka pakai. Jadi yang penting masyarakat itu yang benar-benar mau menolak, siap dukung ketua marga siapa yang nanti tampil. Ini adalah peta konsesi sawit untuk biodiesel dalam proyek strategis nasional. Dan di distrik Fofi inilah, orang-orang Auyu hidup dari sungai dan hutan. Tapi Frankie di Bovendigul masih lebih beruntung. Setidaknya dibandingkan Yasinta Moyen di Merauke yang sudah kehilangan hutan dan rawanya. Yasinta dari suku Marin adalah petani sayur di Kampung Wanam, distrik Ilwayap, Merauke. Memanfaatkan lahan yang ada, ia berkebun dan menjual hasilnya ke pasar kampung. Ini ekonomi warga di Wanam untuk menghasilkan uang, lalu memberi barang kebutuhan yang tak bisa mereka produksi sendiri. Tapi kehidupan sebenarnya ditopang oleh ekosistem hutan dan rawa. Inilah sumber pangan utama dan peradaban mereka. Namun ketenangan ini diusik ketika tiba-tiba pada Mei 2024, di Pelabuhan Wanam datang ratusan alat berat untuk proyek pangan dan energi pemerintah. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Yasinta Moyen atau Enrika Gebze dan warga lainnya tak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat. Seakan-akan Papua adalah tanah kosong. Kita suka kaget yang dong sebuah turun alat berat dong bawa turun, kita kaget masyarakat. Dorang subongkar itu kayu-kayu.
Bersamaan dengan alat-alat berat itu, juga berdatangan tentara Indonesia untuk mengawal proyek pembukaan hutan milik Jacinta. Ribu alat berat didatangkan dari Cina ke Papua oleh perusahaan bernama John Lin Group sebagai kontraktor pemerintah. Ini disebut sebagai pesanan eskavator terbesar di dunia dengan nilai 4 triliun rupiah. Misinya membuka hutan dan rawa milik orang Marin, salah satunya untuk membangun jalan sepanjang 135 km. Sementara di kiri kanannya akan dicetak sawah yang ditargetkan seluas 1,3 juta hektar. Jalan berupa garis lurus ini bukan rute tradisional ekonomi masyarakat. Jalan ini akan menghubungkan kawasan perkebunan sawit dan tebu di sebelah timur, juga untuk mobilisasi pasukan militer. John Lin Group adalah perusahaan yang dimiliki Andi Samsudin Arsyad atau yang dikenal dengan Haji Isam. Sebagian orang mengenalnya sebagai pengusaha yang hobi balapan mobil. Tapi di Kalimantan, ia berbisnis batu bara, perkebunan sawit, pengolahan karet, penerbangan, perkapalan, dan biodiesel. John Lin Group kini juga menjadi pemilik perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia. Sayapnya melebar dari Kalimantan hingga ke Bombana, Sulawesi Tenggara. Perkebunan tebu, pabrik gula, dan industri bioetanol inilah yang juga sedang dikembangkan di Papua. Foto ini adalah momen ketika Isam bersama kerabatnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, meluncurkan program biodiesel atau B50 di Kalimantan Selatan. B50 artinya, setiap 1 liter solar, 50%-nya akan dicampur minyak sawit. Perusahaannya, PT John Lin Agroraya, menjadi salah satu pemainnya. Sepanjang tahun 2025, saham PT John Lin Agroraya pernah naik hingga 700%. Perusahaan sawitnya yang lain, PT Pradiksi Gunatama, sahamnya bahkan pernah naik 4.000% hanya dalam 1 tahun. Dari harga saham ini saja, nilai kekayaan keluarga Isam diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah lebih, menjadikannya salah satu keluarga terkaya di Indonesia dan salah satu pemain penting industri bioenergi. Dan di Papua Selatan inilah sebagian sawit-sawit untuk mendukung program B50 akan ditanam. Inilah tanah orang-orang Wambon, Muyu, Marin, Yei, atau Auyu seperti Frankie Ward. Haji Isam pernah menjadi tim kampanye nasional Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 saat melawan Prabowo. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad. Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Setelah menjadi presiden, Prabowo memberi gelar kehormatan Bintang Mahaputra Utama pada Isam. Sejumlah menteri Prabowo, juga kerabat dan orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan Isam. Lawan sebesar inilah yang sedang dihadapi Jacinta di kampung Wanam, Merauke. Atau petani perempuan lain seperti Enrika Gebse. Jadi alam kita ini sudah rusak. Jadi kita itu biasa jalan dari sini tuh harus pasang jerat di situ, harus cari makan di situ lagi. Itu tempat-tempat itu pasang-pasang jerat, tempat babi rusak. Sekarang sudah tidak ada lagi.